Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang mujizat-mujizat Yesus. Ayo, pada pagi hari ini kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Bantulah kami dalam pelajaran hari ini untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata mujizat? Mujizat itu hanya mujizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Penyakit apa saja itu dapat disembuhkan karena mujizat Tuhan. Apa itu mujizat? Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu mujizat? Mujizat dipahami sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi di luar nalar serta kemampuan manusia. Mujizat sebagai tindakan keilahian Yesus dalam tugasnya memaklumkan kerajaan Allah. Selain mengajar dan menggunakan banyak perumpamaan, Yesus pun membuat banyak mujizat. Mujizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak. Dalam kitab suci dikisahkan bahwa orang-orang sakit, kaum miskin dan terlantar mendapat perhatian Yesus secara istimewa. Karena dalam masyarakat pada zaman Yesus, orang-orang sakit dan terlantar itu dipandang sebagai kutukan atas dosa-dosa mereka, sehingga tidak jarang mereka bahkan dijauhi dan dikucilkan. Di sini, perhatian Yesus dipandang istimewa karena Yesus mengunjungi, menyapa, bahkan menyembuhkan mereka. Misalnya pada kisah Bartolomeus, pengemis buta sejak lahir. Dalam hal ini Yesus memberi pandangan baru bahwa orang sakit dan menderita sangat dikasihi Allah. Hal ini tercermin pada jawaban Yesus atas pertanyaan muridnya. Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ia menjawab, bukan dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 3. Baik anak-anak, sekarang kita sama-sama mendengarkan bacaan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Yang ada kitab sucinya di rumah, dibuka dan kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Mujizat sebagai tindak keilahian Yesus juga terjadi pada saat seorang perwira memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Pada peristiwa itu, hamba tersebut sembuh bukan karena Yesus datang ke rumahnya, tetapi iman perwira tersebut. Hal itu tercermin pada kata-katanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Selain kuasa ilahi, iman menjadi syarat utama bagi terjadinya mujizat. Peristiwa mujizat menunjukkan hubungan antara kata-kata dengan tindakan Yesus. Sabda atau kata-kata Yesus diwujudkan di dalam tindakan nyata. Sebaliknya, tindakan atau mujizat Yesus menguatkan kata-katanya. Kita harus semakin mengenal sosok pribadi Yesus yang bukan hanya memaklumkan kerajaan Allah sebagai berbagai perumpamaan atau sabda atau kata-kata, tetapi juga melalui kuasa dalam tindakan dengan membuat banyak mujizat sebagai bukti karya Allah yang menyelamatkan dunia. Baik anak-anak, kita juga mendengar kisah Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44 tentang Yesus mengusir setan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semudah orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka
Ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka dari banyak orang. Keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Mujizat-mujizat itu dibuat Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Selain itu, mujizat itu dibuat untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang yang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Mujizat menjadi tanda bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Selain Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, mujizat terjadi jika orang memiliki iman. Iman menjadi syarat bagi terjadinya suatu mujizat. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai mujizat Yesus, sebagaimana ditunjukkan oleh perwira. "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Oleh karena itu, imannya itulah hamba perwira sembuh, dan atas iman itu pula Yesus memuji perwira. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dari kisah mujizat Yesus kita dapat melihat kesatuan yang erat antara kata dengan tindakan Yesus. Kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya, dan tindakan Yesus menguatkan kata-katanya. Baik anak-anak, untuk tugasnya yaitu tuliskan 10 mujizat yang diberikan Yesus pada hidup harianmu. Apa-apa saja yang pernah kamu alami, kalau itu sebagai pemberian Allah, sebagai mujizat yang diberikan Allah kepada anak-anak. Tuliskan ke 10 mujizat itu dan dalam buku tugasmu, foto dan kirim kembali ke ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Buatlah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku, selamat beraktivitas. Tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kasih Tuhan menyertai-mu. Selamat pagi.